asas keadilan hukum tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA nomor 2 tahun 2019. Yang ketiga, bagaimana implementasi KHI dan SEMA nomor 2 tahun 2019 terkait dengan nafkah istri dalam perkara cerai gugat oleh Hakim Pengadilan Agama yang berasaskan keadilan hukum. Sedangkan tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif asas keadilan hukum tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat menurut KHI. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perspektif asas keadilan hukum tentang nafkah istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA nomor 2 tahun 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi KHI dan SEMA nomor 2 tahun 2019 terkait dengan nafkah istri dalam perkara cerai gugat oleh Hakim Pengadilan Agama yang berasaskan keadilan hukum. Sedangkan metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian dari research atau penelitian perpustakaan, di mana penelitian ini mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, yaitu KHI dan SEMA nomor 2 tahun 2019, serta teori hukum yang dihubungkan dengan asas keadilan hukum itu sendiri. Mohon bimbingan dan arahan. Terima kasih atas segala, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang mana cowok tuh nggak belum hadir tang atau Selanjutnya kepada Mustawir, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Status Ahli Waris Anak Zina Pasca Putusan MK nomor 46 tahun 2010, Analisis Fikih Islam. Pada kesempatan kali ini, pada hal ini ialah dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan yang bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya saja, akan tetapi apabila terbukti secara hukum atau secara teknologi yang menurut hukum sah, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah zinanya beserta keluarga ayah zinanya. Putusan ini dituangkan karena menimbang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan Pasal 53 KHI beserta Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam, anak yang lahir yang dibenihkan di luar pernikahan itu hanya mempunyai hubungan nasab, hubungan ahli waris dengan ibunya saja tanpa terkecuali. Jadi rumusan masalah saya adalah bagaimana status ahli waris anak zina dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bagaimana analisis fikih Islam yang terdapat anak zina dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang ahli waris. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status ahli waris anak zina dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang ahli waris anak zina. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ahli waris anak zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang ahli waris anak zina dalam analisis fikih Islam. Baik, metode yang saya akan gunakan adalah metode library research, yaitu mengkaji kepustakaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Anissa Purnawama Edward, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Purnama Edward. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hibah berdasarkan pertimbangan hakim, analisis kasus putusan Mahkamah Syariah nomor 18 garing PDT.G/2018 garing MS.TTN, yang mana dalam latar belakang masalahnya menjelaskan tentang hibah. Hibah ini ialah pemberian secara cuma-cuma yang boleh diberikan kepada siapa saja,
dari si penghibah kepada penerima hibah dengan ketentuan sepertiga dari harta yang dimiliki. Dalam hal pemberian hibah, apabila hibah telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, seperti yang telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 212 yang menyatakan hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun dalam kasus yang ingin saya teliti ini, terdapat seorang bibi menghibahkan hartanya kepada keponakannya, yaitu berupa akta hibah nomor 20 tahun 2012 dan buku tanah nomor 72 tanggal 11 Januari tahun 1995 berdasarkan putusan Mahkamah Syariah nomor 18 garing PDT.G garing 2018.MSTTN, yang mana dalam putusan tersebut pemberian hibah berupa akta dan buku tanah nomor 72 tanggal 11 Januari tahun 1995 telah dibatalkan. Yang telah dibatalkan pemberian hibah tersebut. Padahal yang dalam kasus ini seharusnya yang bisa ditarik kembali ataupun dibatalkan ialah hibah dari orang tua kepada anaknya. Jadi setelah melihat latar belakang masalah tersebut, terlihat ada ketidakrelevanan antara KHI, antara kompilasi hukum Islam pasal 212 tersebut dengan putusan Mahkamah Syariah. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penyelesaian sengketa hibah berdasarkan pertimbangan hakim analisis kasus putusan Mahkamah Syariah nomor 18 garing PDT garing PDT.G garing 2018 garing MS.TTN dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hibah nomor 18 garing PDT.G garing 2018 garing MS.TTN. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syariah nomor 18 garing PDT.G garing 2018 garing MS.TTN. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingan dari Bapak Penguji demi kesempurnaan proposal saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aan Taufik itu memang Miksalmina atau memang Aan Taufik? Halo? Halo Aan? Miksalmina Pak. Miksalmina. Ini saya ini passwordnya diubah Pak. Oh, passwordnya lupa berarti. Oke. Baik, kepada Miksalmina dipersilakan untuk presentasi proposalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan yaitu proposal saya yang berjudul kewajiban sertifikat khusus pranikah sebagai syarat pernikahan. Dalam hal ini di Gampung Kota Tua Kecamatan Panga yaitu membatalkan suatu pernikahan karena tidak membawa sertifikat. Sedangkan dalam Undang-Undang Persyaratan Perkawinan termuat dalam bab 2 pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada ketentuan undang-undang ini bahwa untuk melangsungnya suatu perkawinan hanya saja mengisi N1 dan N2 untuk mengisi identitas kedua calon. Sedangkan di Gampung Kota Tuha Kecamatan Panga itu membatalkan suatu perkawinan hanya gara-gara karena tidak membawa sertifikat. Maka dari itu kebanyakan dari pemuda dan pemudi di khususnya Kampung Kota Tuha itu tidak mau menikah karena bagi mereka bagi mereka ketetapan KUA Kecamatan Panga itu mempersulit bagi mereka. Nah, jadi rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan pembuatan sertifikat untuk perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Yang kedua, bagaimana praktek perkawinan yang tidak bersertifikat di Aceh Jaya.
Yang ketiga, bagaimana tujuan maqasid syariah terhadap kebijakan KUA Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang mewajibkan sertifikat kursus pernikah syarat pernikahan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon bimbingan dari para penguji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mik Salmina. Kemudian selanjutnya itu kepada Ramadana, dipersilakan. Ramadana, ininya mikrofonnya. So ya Pak, maaf Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadana, saya akan memulai presentasi saya. Judul skripsi saya itu pencabutan gugatan hak asuh anak pada perkara cerai talak. Nah, analisis putusan hakim nomor 217 PDT G /2020 /MS Banda Aceh. Permasalahan yang ada dalam putusan ini, dalam perkara tersebut ada petitum yang dicabut dalam pengadilan. Nah, menurut Ramadana videonya, kameranya dihidupkan, Hidup nih Pak. Nggak nampak di kami ini? Hidup nih Pak. Oke. Bisa Pak? Oke, lanjut. Ya Pak. Nah, permasalahan yang saya ambil di sini yaitu bagaimana prosedur pengadilan tentang pencabutan petitum yang terjadi pada putusan hakim nomor 217 PDT G /2020 /MS BNA. Salah satu petitum yang dicabut dalam perkara tersebut yaitu menetapkan anak yang lahir selama masa perkawinan yang berumur 8 tahun berada dalam asuhan penggugat. Nah, ketika jawaban dari pengadilan tersebut keluar, penetapan anak yang lahir selama masa perkawinan yang berumur 8 tahun itu tidak berada dalam jawaban hakim tersebut. Jadi perbandingannya dengan dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 271 RV yang mengatakan bahwa penggugat dapat melepaskan gugatan atau mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Sementara pasal 272 RV yang menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Nah, dalam persidangan tersebut itu persidangan per stake, Pak. Jadi nggak ada yang namanya pihak lawan di dalam persidangan tersebut. Nah, di situ yang ingin saya kaji, Pak. Kenapa berbeda dengan hukum acara perdata dengan apa yang terjadi di dalam MSBNA, Pak? Itu saja, Pak, yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kepada Dewan Penguji untuk menguji proposal mahasiswa kita dan memberi komentar dan lain sebagainya. Untuk yang pertama ini sesuai dengan siapa yang dulu masuk ke dalam Google Meet, karena Bapak Dr. Agustin yang pertama, jadi dipersilakan kepada Dr. Agustin SLC MA. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Agustin untuk menguji proposal mahasiswa kita. Baik.
Pak, Bapak Dokter Agustin, mikrofonnya belum di ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat telah menghandle proposal seminar ini, dan mungkin ini yang pertama pengalaman ya. Ya selamat. Terima kasih. Dan saya hormati dan saya banggakan ada Pak Ketua di sini, yaitu Bapak Haji Fahrul Razi LCMA. Kemudian ada senior kita Bapak Dr. Mursid Jawas MHI. Kemudian Pak Gamal Akhyar yang luar biasa ya, kayaknya udah pada siap untuk ngisi khutbah siang ini ya. Oke, ini tadi ada beberapa catatan di saya, insya Allah tidak panjang ya. Ini dana yang perdana tadi, barusan yang terakhir, ya kenapa gugatan hak asuh anak itu dicabut? Tolong diuraikan alasannya. Saya lihat yang semua proposal ini rata-rata rumusan masalahnya itu ada 3. Jadi kalau memang masih bisa diciutkan, ya menjadi hanya 2 saja. Dan ingat bukan apa ya, tetapi bagaimana. Jangan disebut apa alasan hakim, apa pertimbangan hakim, tetapi bagaimana pertimbangan hakim ya. Kemudian secara umum saya lihat di sini studi pustaka itu banyak kali ambil dari luar. Boleh adik ini ambil, tapi ada saya lihat dari Unhas Makassar, UIN Jogja, Sarip Dayatullah, seolah-olah skripsi ataupun yang lain tulisan tentang ini belum ada di kita ya. Nah, cobalah di prodi itu dilacak kembali, dan saya yakin banyak yang sudah membahas tentang itu ya. Kemudian yang kedua, Anissa Edward tadi, penyelesaian sengketa hibah. Ini masih banyak juga yang huruf ininya masih belum sesuai. Misalnya Islam itu ya I-nya itu huruf kapital dan seterusnya semuanya disesuaikan. Kemudian ini aneh juga ini, kenapa yang menggugat itu bukan dari ini keluarga dari mendiang almarhumah itu, tetapi dari saudara kandung yang dikasih hibah ini itu ya, sehingga harus ke pengadilan. Tetapi belum disebut alasannya kenapa ya dia menggugat, merasa berhak aja, merasa berhak, apakah dia pun menjadi anak kandungnya, apa anak angkatnya atau yang lain, coba dijelaskan sedikit ya. Ini Anissa ya. Kemudian tadi ada mustawir ahli waris anak zina. Adik ini mustawir harus bedakan mengenai putusan MK itu dengan anak zina. Di situ ya, model itu menikah dia, ya tetapi tidak tercatat. Ya. Makanya MK memutuskan ya, hilang Ramadan itu berhak dia ininya ibadah Ramadan ya secara keperdataan, jadi harus dibedakan. Kemudian di sini dalam Islam boleh menikah dengan anak zina misalnya, tapi disebutkan apakah dengan yang penzinanya atau dengan yang lain, kemudian konsekuensi hukumnya. Di sini ada apa disebut tidak bisa jadi wali, nasab dan waris dan yang lain. Coba ini yang bagaimana dulu? Padahal dalam Islam orang yang dalam kondisi hamil pun misalnya ketika dia melakukan ijab kabul nggak perlu lagi nikahnya diulang ketika telah melahirkan ya. Coba dibaca lagi itu. Kemudian maksal mina, sertifikat khusus ya. Peraturannya ini maksud dibatalkan itu apakah di cancel dulu atau bagaimana, atau memang nggak bisa menikah. Kemudian peraturan yang berlaku yang seperti itu mana landasannya, karena tidak ada kita jumpai gara-gara dia memiliki sertifikat langsung tidak bisa menikah ya. Coba hal ini disesuaikan ya. Kemudian nafkah istri dalam perkara cerai gugat ya, coba makna adil yang dimaksud secara komprehensif itu ya dijelaskan uswah ya. Kemudian win-win pengangkatan anak. Ya, ini dijelaskan
Misalnya di sini pengangkatan anak sudah disampaikan, banyak yang tidak memenuhi secara hukum. Ya, konsekuensi yang dari tidak bisa dipenuhi secara hukum itu apa? Kemudian anak angkat itu kan ada landasan ayatnya juga, bagaimana Zaid, ya artinya tidak bisa dipanggil dia sebagai anak ataupun ayah misalnya, artinya tidak terputus gitu ya. Coba hal-hal ini kemudian rumusan masalahnya disesuaikan. Kemudian Bro Nayani, talak dalam keadaan hamil. Ya ini menarik karena yang diambil pendapat Yusuf Kordowinya yang mengatakan tidak jatuh. Coba nanti diperkuat lagi, diperkaya pendapat ini sehingga bisa membantah argumen orang lain yang menganggap bahwa talak itu kapan saja sudah diucapkan oleh suami yang menjadi jatuh. Justru ayat itu surat talak ayat 1 perceraian Hafsah itu kan nggak boleh dalam kondisi ya haid ya. Jadi jangan hanya berbicara haram dan terlarang, tetapi konsekuensi yang lain membuat iddah perempuan semakin panjang gitu ya. Kemudian di sini ada Miss Natimah ya. Nah, coba semuanya yang peserta ini tunjukkan wajahnya dulu. Dampak dari pernikahan dini. Ini ya dijelaskan juga bahwa kita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ada revisi ya, Undang-Undang Nomor 16 2019 sama dia, tentang juga 19 tahun. Kemudian ayat Al-Quran yang Anissa juga wa mutalul yatama hatta idza balagu. Balagu itu ya tentu dia sudah matang ya. Kemudian Aisyah katanya di sini sudah disebutkan. Itu berbeda orang Arab dengan yang kita, dan banyak sekali menunjukkan bahwa Aisyah itu sudah besar, sudah memberikan ya yang luar biasa pada masa itu. Jadi kalau dikatakan dia masih usia 9 tahun masih ya belum ini nampaknya ya, misalnya belum begitu kuat. Kemudian ya budaya orang Arab dulu-dulu yang menikah dengan anak kecil dan juga budaya orang lain pada masa itu biasa. Untuk saat ini ya banyak sekali mudaratnya ya. Coba nanti dipertimbangkan. Kemudian belum dikemukakan di sini kenapa mereka menikah di bawah umur. Apakah ada karena faktor ekonomi dan yang lainnya ya. Demikian tanggapan dari saya, dan di sini ada guru-guru senior kita yang akan memberikan nanti ya. Insya Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi LCMA. Kemudian untuk Dewan Penguji selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Mursyid Jawas SAG MHI, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ketua Prodi, Bapak Sekretaris Prodi serta Dewan Penguji dan adik-adik sekalian. Sebelum saya masuk memberikan pandangan tentang proposal yang masuk, tadi mungkin titip saran buat kita ini di Prodi, khususnya kepada Ketua Prodi. Kita ada masalah besar ini Pak Fahrul. Hampir seluruh dosen Prodi kita itu tidak ada lagi di Prodi. Ini masalah besar bagi mahasiswa. Nah, Pak Gamal saya terkejut sudah tiba-tiba sudah di HTN, Pak Agustin, Bu Soraya Devi di S2. Ya, kemudian ini Pak Bu Khairani itu di Ketua Prodi IH. Nah, otomatis ya kita aja nih yang bertiga di Prodi HK. Nah, ini masalah. Jadi ya untung baik masih mau Pak Agustin hadir ini, tetapi yang lain saya perhatikan tidak mau lagi hadir. Pak Zayat di HTN. Nah, ini mudah-mudahan bisa ada solusi lah. Jangan hanya namanya saja ada, tetapi jadinya kita tidak sayang prodi lah ininya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya maksimal, saya hanya akan
sebenarnya saya sudah menyiapkan catatan semua kepada para dari yang tampil ini, tapi ternyata banyak yang tampil dari bimbingan saya. Nah, ini juga masalah Pak Fahrul. Ini contoh uswatun hasanah, kemudian Misni Fatima, ada beberapa lagi itu. Saya kadang-kadang sudah selesai mengoreksi proposal, sudah bolak-balik, kadang-kadang 1 semester saya memperbaiki mahasiswa. Misalnya uswatun hasanah itu 1 semester. Datang dibawa ke ketua lab, itu langsung tiba-tiba ditolak saja dan tidak ada penjelasan kenapa ditolak. Nah, kalau seperti itu saya tidak mau lagi membimbing sebagai PA karena tidak ada gunanya. Ya, itu bisa tanya uswatun hasanah, itu proposalnya itu lengkap. Ininya tiba-tiba ditolak, saya tanya apa alasannya? Alasannya nggak ada, suka-suka hati aja ketua labnya itu tidak memberikan alasan ilmiah. Ininya itu sayang. Saya termasuk yang serius memberikan bimbingan kepada anak-anak saya. Cuman yang sayangnya itu masalah di ketua lab. Nah, baik, saya milih saja. Saya pilih yang 3 orang saja saya berikan pandangan ini. Yang pertama dari Miksalmina. Mana Miksalmina? Mana Miksalmina? Ya, Pak. Oh ya, enggak jelas. Miksalmina ya? Iya, Pak. Baik. Nah, kalau judulnya seperti ini Miksalmina, ini tidak bisa diteliti. Ya. Kalau judulnya seperti ini, kewajiban sertifikat kursus pernikahan sebagai syarat pernikahan. Sampai hari ini tidak ada satupun baik dari undang-undang atau turunan dari undang-undang PP atau dalam pelaksanaan di KUA itu tidak disebut kewajiban. Ya, jadi kalau judulnya seperti ini kewajiban sertifikat kursus pernikahan belum ada landasan hukumnya sehingga tidak ada yang berani mengatakan wajib. Tetapi dalam prakteknya ada yang menyebut kata wajib. Wajibnya itu bukan wajib dalam hukum, ya, tapi wajib dalam bahasa biasanya wajib drone hadir itu beda, bukan wajib. Nah, kita ini orang hukum, jadi ini kalau judul ini kewajiban agak sulit itu dilanjutkan Miksalmina. Tetapi kalau Miksalmina ini kan kursus pranikah ini menjadi kebijakan negara untuk meningkatkan meredam tingginya perceraian. Nah, ini kan program nyata wajib dilaksanakan oleh seluruh KUA. Nah, wajib dilaksanakan, ya. Nah, ketika itu wajib dilaksanakan, penyelenggaranya yang wajib, berarti kegiatannya ada. Nah, karena kegiatannya ada, ya mungkin kalau saran saya Anda mengkaji pada efektivitas kursus pernikahan. Jadi Anda melihat kursus pernikahan itu, melihat di Gampong Kutatuha itu bagaimana mereka. Misalnya, apakah di Gampong itu ada fasilitatornya? Karena dalam kursus pernikahan itu sekarang wajib diselenggarakan oleh fasilitator. Nah, apakah ada? Nah, itu bisa. Nah, itu bisa dilihat pada efektivitasnya, ya. Saran saya. Nah, kemudian masalahnya harus dirumuskan ulang berarti. Ya, masalahnya harus dirumuskan ulang, bukan pada kewajiban. Nah, kemudian untuk hari ini, model riset hari ini itu tidak lagi ada LBM sangat panjang, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Aceh, nggak ada lagi seperti itu. Sekarang itu LBM langsung to the point. Masalahnya apa? Ya, seharusnya apa? Prakteknya apa? Langsung to the point. Baru didukung dengan data. Jadi ini sifatnya masih model lama ini, proposalnya masih tahun 70-an. Kita udah di tahun 2020 ya. Jadi jangan sampai masih menggunakan model LBM tahun 70-an ya. Kemudian untuk pertanyaan ini agak kacau, ya, coba disusun ulang. Pertanyaan penelitian itu terkait dengan judul, maka sedapat mungkin semua pertanyaan itu adalah turunan daripada judul, turunan daripada masalah. Ya, misalnya tadi kalau
kalau mau tertarik dengan efektivitas. Maka pertanyaan pertamanya itu adalah bagaimana efektivitas kursus pernikahan studi kasus di Gampong Tuha, Kuta Tuha, Panga, Aceh Jaya. Pertanyaan keduanya biasanya kalau efektivitas, ya, itu pertanyaan kedua adalah faktor apa yang mempengaruhi. Ya, jadi kalau faktor apa yang mempengaruhi itu yang diuji, kalau efektif maka faktor yang dicari adalah faktor pendukung. Kalau tidak efektif maka itu faktor penghambat. Kalau antara efektif dan tidak sama-sama, maka berarti dua-dua dicari, faktor pendukung dan faktor penghambat. Ya, kemudian kalau mau mengaitkan dengan hukum Islam, ya boleh pertanyaan ketiga sekedar syarat saja untuk prodi kita, ya bagaimana tinjauan hukum Islam, ya boleh pertanyaan ketiga. Tapi kalau saya tidak perlu lagi itu pertanyaan ketiga, karena dengan sendirinya pernikahan itu sudah pasti prodi kita. Saya tidak mereferensi judul pertanyaan ketiga itu. Kemudian yang selanjutnya kajian pustaka semuanya skripsi. Dan hanya 4, ya. Miksalmina harus tahu kita sendiri kita punya jurnal itu ada 2, ya, jurnal Samara dan jurnal El Usrah. Ya, di Samara itu sudah terbit 84 artikel, ya, di El Usrah itu sudah 48 artikel. Berarti sudah lebih 100 artikel. Kenapa susah cari, padahal judul Anda ini sudah beberapa kami terbitkan di Samara dan El Usra. Jadi sekarang kalau saya porsi sekarang ini, kalau mau riset kita tidak lagi jago kandang, kita mau riset kita ini prodi HK menasional, maka kajian pustaka ya antara 10 sampai 15 orang itu 70% dari jurnal. Ya, jadi jangan lagi skripsi. Ya, itu. Kemudian untuk metode penelitian, ini tertulis macam-macam. Waduh, ini kacau ini Miksalmina. Jangan biasakan menulis penelitian skripsi ini macam-macam. Waduh, ini kacau ya. Walaupun nanti hanya disebut di situ penelitian lapangan dan pustaka. Kemudian ketika menyebut angket, sebaiknya Miksalmina itu ditulis teknik pengambilan angketnya apa, ya, kemudian berapa angket yang disebar, itu yang ditulis. Jangan menjelaskan lagi tentang angket, itulah metode penelitian. Jadi teknik pengambilan angket berapa, kemudian berapa angket yang disebar. Begitu pula dengan wawancara. Siapa-siapa yang diwawancara. Disebutkan di situ siapa diwawancara dan mengapa dia diwawancara, ya. Kemudian untuk outline-nya ini agak kacau, mohon diperbaiki. Terutama bab 2, ya, Miksalmina. Bab 2 itu konsep pelaksanaan perkawinan di KUA. Wah, itu kok ada konsep pelaksanaan perkawinan di KUA, itu agak sedikit tidak akan kamu dapatkan itu konsep perkawinan di KUA itu, ya. Nah, kemudian teknik penulisan belum mengikuti panduan skripsi. Ya, ini hasil bacaan saya ya. Jadi mohon ikutilah buku panduan itu. Saya sangat tidak setuju buku panduan skripsi sekarang, tapi karena itu sudah ditetapkan ya, suka atau tidak kita harus merujuk. Ya, suka atau tidak kita harus merujuk. Itu untuk Miksalmina. Baik, lanjut yang kedua, Anissa Purnama Edward. Mana orangnya? Anissa Purnama Edward? Iya. Oke, Anissa Purnama Edward ini judulnya penyelesaian sengketa hibah berdasarkan pertimbangan hakim. Ya. Apa yang beribu boleh masalah. Ini kaberehan dong. Bahasa Rika. Ya, sudah bisa lanjut? Ya, saya bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, ya, oke. Lanjut, Pak. Baik, nah ini untuk Anissa Purnama Edward. Penyelesaian sengketa hibah berdasarkan pertimbangan hakim. Ya, analisis putusan Mahkamah Syariah. Ini benar judulnya ya? Benar, Pak. Ya, kalau saran saya kan mungkin judulnya itu
nanti dipadatin lagi lah ya. Ya, Iya, Pak. maksimal kalau judul itu sebetulnya maksimal sekali 15 kata ya, maksimal sekali. Tapi judul yang bagus itu antara 3 sampai 12 kata. Nah, kalau saya ini memang agak harus panjang judul kamu ini. Kalau saran saya sih judulnya kalau mau diikuti ya, penyelesaian sengketa hibah. Ya, itu judul besarnya, anak judulnya analisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syariah nomor 18 dan seterusnya. Jadi langsung saja penyelesaian sengketa hibah. Ya. Nah, kemudian ini masalah kamu ini kamu belum clearkan mana dasnya, mana dan dassolennya. Ya, jadi ini tapi sudah tergambar sih secara jelas di dalam LBM, tetapi belum ditegaskan. Kalau saran saya disebut aja di awal pembahasan itu langsung disebut. Ya, di dalam aturan disebutkan bahwa hibah seperti ini, tetapi praktek di Mahkamah Syariah seperti ini. Baru kalimat selanjutnya itu didukung dengan data-data yang Anda temukan, ya. Kemudian sama tadi mohon LBM-nya itu silahkan boleh 1 sampai 6-7 halaman, tetapi ingat ya modelnya itu sudah harus to the point, ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, sebaiknya langsung diarahkan pada tinjauan kompilasi hukum Islam. Ya, jangan hukum positif lagi, ya. Jadi sebaiknya langsung diarahkan atau misalnya lebih kepada undang-undang perkawinan langsung disebut. Atau dua-dua, tinjauan KHI dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Kemudian pertanyaan ketiga dikonkretkan saja, ya, jangan lagi menyebut hukum Islam. Pertanyaan ketiga, kenapa KHI dan Undang-Undang Perkawinan itu serta putusan Mahkamah Syariah itu bagian daripada hukum Islam? Kalau saran saya, maksud ini saya dapat pahami mungkin perspektif fikih mazhab. Ya, ini mungkin kalau itu ya. Kemudian kajian pustaka. Sama nih, kajian pustaka semuanya skripsi. Ya, sama saya rasa sama Mik Salmina, tolong merujuklah 70% itu kepada artikel, ya. Kemudian metode penelitian tidak ada. Saya heran kenapa metode penelitian tidak ada. Padahal dalam sebuah proposal itu kalau tidak ada metode penelitian itu tidak mungkin dilaksanakan. Nah, ini kelemahan salah satu buku panduan skripsi. Saya tertawa aja itu kok bisa-bisanya ada proposal tidak ada buku panduan. Tapi saya sudah sampaikan Pak Fahrul semester lalu dan ada komitmen dari Prodi HK bahwa ini kita tetap proposal lengkap. Ya, tetapi hari ini proposal Anissa ini tidak ada metodenya. Ya, kalau kita tidak ada metode, itu sama dengan kita mau buat timpan, semua bahan sudah ada, tetapi tidak ada yang tahu cara buat timpan. Ya, akhirnya dimasak semua bersamaan. Ya, akhirnya tidak jadi timpan, tapi yang ada adalah kolak. Ya, nah itu. Kemudian teknik penulisan belum mengikuti buku panduan. Baik, yang terakhir, win-win empati. Mana win-win empati? Ya, oke. Di antara proposal, ada sekitar 10 proposal yang masuk. Proposal yang sangat bagus yang ada ini adalah win-win empati. Ya. Jadi sangat jelas apa masalahnya. Tetapi masalahnya ini terlalu panjang diuraikan di halaman 3 dan 4. Saran saya itu langsung dipindahkan aja itu permasalahannya itu di halaman 3 dan 4 itu ke halaman awal, ya. Nah, kemudian ini kalau berani ini win-win empati, saya menyarankan judul begini, ini Anda judul pertama kan, problematika pengangkatan anak angkat ya? Iya, Pak. Secara hukum adat ya? Nah, seharusnya itu saja judul itu. Kalau itu tetap diteruskan, itu problematika pengangkatan anak angkat, analisis praktek adat, itu anak judul. Iya, Pak. Problematika pengangkatan anak angkat, itu judul besarnya. Kemudian anak judulnya analisis praktek adat di Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh. Itu kalau proposal Anda hari ini. Ya. Tetapi kalau win-win empati ini mau membuat lebih, ya, kalau mau artikel Anda, proposal Anda ini ingin bagus,
ya mungkin harus lebih berani dengan judul ini tawaran saya, praktek pengangkatan anak secara adat di Kecamatan Olekareng, Kota Banda Aceh, analisis teori pluralisme hukum. Analisis Jadi, teori pluralisme hukum. Nah, ini sebenarnya sudah pada tingkatan S2 kalau model seperti ini. Jadi sudah menggunakan teori yang baik dalam arti teori yang sesungguhnya. Nah, analisis teori pluralisme hukum ini, jadi hukum sekarang ini yang dihidupkan di Indonesia. Ya, itu Profesor Arskal Salim itu menulis buku yang sama disertasinya. Kemudian Harkristuti Harkrisnawa itu juga menulis pluralisme hukum itu. Jadi tidak lagi diperhadap-hadapkan antara hukum adat dengan hukum positif. Tetapi bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ya, apa buktinya? Ada kanun pemerintahan Gampong. Ya, di dalam kanun pemerintahan Gampong itu bahkan pidana tipiring, tindak pidana ringan itu dibolehkan diselesaikan oleh pemerintahan Gampong tipiring. Sehingga itu Kamtibmas kepolisian ya itu tidak mau lagi menerima tentang kasus khalwat. Jadi khalwat hari ini itu sudah masuk penyelesaiannya tingkat Gampong. Makanya perkara khalwat itu tidak banyak lagi diangkat ke publik. Walaupun di Kota Banda Aceh masih sering khalwat itu dicambuk di depan umum, nggak lagi. Ya, khalwat hari ini sudah masuk penyelesaiannya di tingkat Gampong dengan musyawarah. Nah, itu saran saya kalau mau bagus, kalau mau ya kadang-kadang kalau mau serius. Tetapi kalau mau hanya selesai skripsi ya lanjut aja dengan proposal yang ada itu ya. Jadi saya tidak menyarankan. Skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Kemudian LBM tidak ada komentar, rumusan masalah. Pertanyaan sudah sangat bagus. Cuman ini ada saran saya. Sebaiknya pertanyaan pertama itu adalah bagaimana praktek adat ya masuk. Jadi bagaimana praktek adat pengangkatan anak di Kecamatan Olekareng. Itu harus masuk karena itu masalah besar Anda ya. Nah, untuk pendekatan ini saya agak bagus sekali sebetulnya disusun ini, tetapi inilah kadang-kadang siapa dosen MP-nya Win-Win? Pak Mansari, Pak. Oh ya, berarti belum paham dia itu. Jadi kita itu pendekatan, di dalam pendekatan yang Anda tuliskan di dalam skripsi ini, ya itulah makanya kalau jangan dosen kita mudah-mudahan ke depan jangan lagi memberikan mata kuliah metode penelitian hukum itu diberikan ke S2. Sayang mahasiswa. S2 itu kan baru selesai, belum banyak ilmu tentang metode penelitian ya. Nah, Pak Agustin itulah yang harus dikasih mata kuliah metode penelitian karena dia sering lolos penelitian besar itu. Baru-baru lolos penelitiannya berapa 1M Pak Agustin ya? Nah, itu jangan lagi lah. Saya hari ini saya sudah 2 semester, 2 tahun diminta oleh Pak Bu Sri karena kecewa dengan dosen MP, maka saya diminta Pak Mursid tolong Pak Mursid mengajar mata kuliah metode penelitian. Ya, itu awal-awal saya jadi dosen juga memang sudah mengajar metode itu. Ya, kebetulan saya juga sekarang ini menjadi reviewer, menjadi penilai proposal yang masuk, yang SK-nya itu dari Dirjen Diktis ya. Nah, ini pendekatan yang Anda sebut di dalam skripsi ini itu sangat benar, itu untuk pendekatan dalam social science. Pendekatan dalam ilmu sosial. Pendekatan dalam ilmu sosial itu dimaknai dengan penggunaan ilmu untuk memahami sebuah permasalahan. Misalnya ini pengangkatan anak, Anda menggunakan ilmu psikologi. Ya, Anda menggunakan ilmu sosiologi. Maka itu benar. Pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis dalam penelitian sosial. Tetapi di dalam penelitian hukum, pendekatan itu dikenal hanya 5. Ya, hanya 5. Ini kalau yang ambil MPH dengan saya, itu bukunya Profesor Peter Marzuki adalah rujukan yang sangat bagus tentang pendekatan dalam penelitian hukum. Apa yang 5 itu? Adalah yang pertama, statute approach.
ya pendekatan undang-undang. Jadi kita ingin meneliti tentang hukum positif, maka itu pendekatan undang-undang. Kemudian ada case approach. Nah, ini juga berbeda dengan ilmu sains. Case approach itu adalah pendekatan digunakan untuk meneliti perkara-perkara yang diputuskan di pengadilan. Misalnya di Mahkamah Syariah, tadi ada beberapa penelitian sebelumnya. Itu namanya case approach. Ada historical approach, ada comparative approach, dan yang kelima, ada conceptual approach. Itu penelitian hukum. Tidak ada yang lain. Itu makna pendekatan gunakan dalam penelitian hukum. Nah, yang Anda gunakan ini masih ilmu sosial. Nah, itu kita sangat berbeda. Perbedaan yang lain juga terutama ini kita tidak mengenal dalam penelitian hukum dengan ya data sumber data. Tetapi yang kita pakai itu adalah bahan hukum. Kalau ada di penelitian sosial itu ada sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Tetapi dalam penelitian hukum itu sangat berbeda. Yang ada itu adalah bahan hukum primer, pertama. Yang kedua, bahan hukum sekunder, kedua. Yang ketiga, bukan tersier. Yang ketiganya itu adalah bahan non-hukum. Nah, ini saya juga 7-10 tahun terakhir baru menegaskan ini kepada mahasiswa. Ya, saya pikir demikian dari saya hanya 3 yang bisa saya komentari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mursyid Lawas SAG MHI yang telah memberikan masukan. Untuk selanjutnya kepada Dewan Penguji kita yaitu Bapak Gamal Ahyar LCMSH. Kepada Bapak Gamal, dipersilakan. Sebentar Pak Gamal, boleh ini sedikit ya Pak Gamal? Ya, siap. Bagus sekali layarnya Pak Gamal. Nanti mikrofonnya sama kameranya ini ya, share ya gimana di mana belinya, apa bisa kita pesan karena saya sering mengikuti siaran langsungnya Pak Gamal di apa? Waris, masalah waris. Tinggal pesan di Shopee. Baik, terima kasih pada Bapak Sekretaris Prodi, Pak Ulil, yang saya hormati, Bapak Kepala Prodi, Pak Haji, Pak Dimas LCMA, yang saya hormati Pak Dr. Mursyid Lawas dan Dr. Agustin Hanafi, yang berkelas dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah SWT yang hari ini proposalnya diseminarkan. Saya akan menanggapi beberapa proposal, tapi yang sudah ditanggapi saya tidak akan menanggapi lagi terkait yang pertama Rosnayani. Ada Rosnayani? Saya Pak. Saya Pak. Itu yang dibahas adalah kita diceritain dulu suaranya. Ini saya Pak. Ya, Rosnayani, dalam judul Anda mengatakan akan mengkaji talak dalam keadaan haid menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Iya Pak. Kenapa mengambil pendapat Yusuf Al-Qaradawi? Kenapa enggak pendapat? Karena yang lain udah banyak yang bahas. Rosnayani musik di belakangnya tolong kasih tahu tuh musik di belakangnya masuk itu. Ya suara baik Pak. Musik. Ya baik Pak. Oke, gimana Rosnayani? Iya Pak. Apa yang membuat Anda ingin mengkaji pendapat daripada Yusuf Al-Qaradawi? Ya. Karena Pak menurut Yusuf Al-Qaradawi ini talak dalam keadaan istri haid itu dilarang dan haram. Karena menurut Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat syarat talak yang berhubungan dengan waktu adalah suami
menceraikan istri-istri yang menceraikan istri yang dilakukan saat itu pelanggaran gizi. Jadi saya itu menarik untuk ini Pak, lebih jauh bagaimana dalil-dalil dan metode penalaran yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan hukum talak. Menurut pandangan jumhur ulama gimana? Boleh nggak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kalau menurut pandangan ulama lain? Jumhur ulama. Jumhur ulama. Itu berpandangan bahwa talak saat istri haid tidak jatuh atau tidak sah karena tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi meski tidak berlaku, si suami tetap dipandang berbuat dosa, Pak. Ya, dianggap talak bid'ah ya. Iya. Oke. Kemudian kenapa ada kaitan dengan teori maslahah? Itu maslahah buat siapa? Kenapa Pak? Kenapa Anda kaitkan judulnya atau kajiannya dengan teori maslahah? Karena ini Pak, menarik juga dikaji dalam perspektif teori maslahah. Ya, kenapa? Masalahnya buat siapa? Kenapa Pak? Masalahnya buat siapa? Rosnaya nih. Itu musik siapa di belakang itu? Musik siapa di belakang? Tolong suruh matiin aja dulu. Nggak kedengaran nih suaranya. Iya Pak. Iya Pak. Bu, tolong kini matiannya gini. Pakai ini gitu nih. Nah, sudah Pak. Oke. Jadi kan permasalahan tadi kan kenapa saya ini Pak menghubungkan dengan teori maslahah karena permasalahan hukum talak ini Rosnayani, tolong hidupin videonya biar nampak wajahnya. Tolong matikan segera ya. Karena Pak permasalahan hukum saat ini talak yang hingga saat ini masih terjadi ikhtilaf para ulama yang tentang hukum talak saat istri sedang haid ini. Karena ikhtilaf tersebut saya menghubungkannya dengan analisis teori maslahah, Pak. Ya, maslahahnya buat siapa? Apakah buat istri Kenapa, yang Pak? ditalak? Maslahahnya itu buat siapa? Kan maslahah. Maslahah itu untuk buat siapa? Apakah ada kemaslahatan bagi istri yang ditalak itu ataupun kemaslahatan untuk mereka berdua atau bagaimana? Untuk mereka berdua, Pak. Ya, ini coba dipertajam, khususnya nanti kamu itu cari referensi, ya. Ini Bapak lihat referensi tentang masalah maslahah ini nggak banyak ini ya. Masalah. Ini rujukan-rujukannya, nah itu ditambah nanti, ya. Apalagi nanti dikaitkan teori maslahah. Ya, memang maslahah itu ada kepentingan bagi suami dan istrinya, ya. Baik. Kemudian yang kedua ini sebagian ada selesai untuk Rosnayani. Yang kedua win-win. Ada win-win ya? Halo win-win. Halo, Win-Win, dengar suara? Saya Pak. Ya Pak, saya Pak. Ini tentang masalah anak angkat ya, secara hukum adat ya. Dan itu terjadi kasusnya di Ulekaring ya. Yang mana tadi Bapak sempat melihat terkait kronologinya, bahkan orang tuanya masih hidup ya. Oh, iya Pak.
Yang diangkat itu ada yang dalam dari keluarga dekat atau dari bukan keluarga yang itu, Pak. Oke. Dan orang tua dari si anak angkat itu masih hidup ya? Iya. Ya, ini sebenarnya harus dipertegas lagi. Ini definisi daripada anak angkat ataupun jangan-jangan nih anak asuh ya? Anak angkat, Pak, karena di dalam peraturan pemerintah ada yang menyebutkan definisi anak angkat. Jadi saya mengambil referensi dari peraturan pemerintah atau perundang-undangan di Indonesia, Pak. Oke, kalau dari segi perundang-undangan oke. Ini dari segi hukum adat soalnya. Jadi itu coba ini lagi, apakah ada beda nggak anak angkat dengan anak asuh? Beda, Pak. Oke, apa bedanya? Oh, hampir sama juga, Pak. Kalau anak angkat itu Pak, anak yang dialihkan kekuasaannya dari orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya gitu, Pak. Atas dalam hal pengasuhan. Pengasuhan kan? Nanti itu coba dijelaskan sedikit sehingga apa? Kita bisa mengetahui perbedaan antara anak angkat dengan anak asuh kan? Ya, karena sebagaimana tadi yang sudah disebutkan sama Dr. Agustin, bahwasanya ya nanti ini dibahas sedikit tentang masalah ya dalam Islam itu bagaimana sejarah pengangkatan anak itu bagaimana ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritha ya, sebagai anak angkat Rasulullah. Jadi jangan sampai ya yang tentu yang diharamkan ini adalah ketika orang tua asuhnya ini memberikan nasab kepada anak angkatnya ini ya, itu yang nggak boleh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian secara aturan hukum itu biasanya mereka anak yang diangkat itu dia punya sertifikat ya, ataupun ada semacam keterangan bahwasanya itu adalah anak angkat daripada orang tua angkatnya ini. Maka secara hukum adat pun apakah ada surat seperti itu atau hanya secara lisan saja nih yang banyak terjadi di LKB? Secara adat maksudnya kesepakatan aja begitu, Pak. Kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat begitu. Tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan bahwa telah terjadinya suatu perbuatan hukum kayak gitu. Tidak ada dokumen hukum yang sah begitu, Pak. Nggak ada, nanti di rumusan yang kedua tuh nanti ya dilihat nanti di rumusan kedua itu bagaimana konsekuensi hukum terhadap praktik pengangkatan anak ya. Kalau nggak ada hitam atas putih ya aku rasa soal rumusan masalah yang kedua itu nggak perlu dibuat ya. Jadi karena nggak ada konsekuensi hukumnya kan, karena hanya secara lisan saja dia seperti dia menitipkan anaknya ini untuk diasuh, dibesarkan, disekolahkan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, Win ya. Ya, Pak. Saya rasa masalah nomor 2 itu ya dihapus saja, ataupun itu nanti jadi sub dari penjelasan ataupun dari analisis daripada Win nanti di bab 3 ya. Iya, Pak. Oke ya. Kemudian usul Hasanah. Benar, Pak. Mana Uswa? Ya, Pak, saya. Oke. Ini judulnya nafkah istri. Benar. Istri yang kasih nafkah atau gimana? Ataupun suami yang dikasih nafkah? Bekas suami yang memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Tapi hal ini dalam hal perkara gugat, karena pengaturan dalam hal cerai gugat sama pengaturan dalam cerai talak, nafkah istrinya pasti berbeda, Pak. Nafkahnya berbeda. Iya, benar. Nafkah istri kalau dalam istilah apa namanya? Nafkah istri jika dalam cerai talak, istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Dikuatkan lagi di dalam pasal 149 KHI huruf A dan B. Iya, maksud Bapak.
nafkah istri itu dalam istilah fikihnya apa? Maksudnya Pak? Ada Dalam ya dalam hukum Islam, nafkah istri itu istilahnya apa? Ada nggak? mohon maaf Pak, saya tidak mengkaji nafkah istri dalam hukum Islam karena saya berdasarkan Ini kan asas. nafkah istri yang menggaji ya. Benar. Nah, jadi apa dia? Maksudnya istilah nafkah istri itu, nafkah kepada istri itu apa istilahnya dalam fikih, dalam hukum Islam? Nafkah yang Nafkah atau mut'ah? Ya. Mut'ah itu pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak ya. benar. Apakah nanti itu dikategorikan sebagai nafkah istri atau mut'ah dalam kasus cerai juga gitu ya? Di sini saya mengambil kata-kata nafkah Pak karena kan banyak ada nanti yang termasuk nafkah atau iddah, mut'ah, maskan, kiswah semuanya masuk ke situ nantinya. Makanya saya membuat kata besarnya nafkah. Nafkah. Kalau dalam keadaan kalau dalam keadaan tidak diceraikan nafkah juga kan? Benar. Hanya nanti dibuat lebih spesifik aja. Kata mut'ah istri, ya. Ataupun mut'ah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Ya. Dan karena ini penggunaan istilah nanti akan berpengaruh, ya. Kalau nafkah istri, kalau Anda menyebutkan di judul mengatakan nafkah istri, seakan-akan ini ada istilah baru, istri yang kasih nafkah, ya. Jadi ini untuk memperjelas saja, ya, karena apalagi ini jadi suatu judul yang akan menjadi uraian dari permasalahan kajian yang akan dikaji nanti, ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Kemudian Mustawir. Mana Mustawir? Hadir Pak. Mustawir. Ada Pak. Nah, jadi Mustawir mengkaji masalah anak zina. Ya Pak, ahli waris Pak. Ahli waris anak zina. Anak zina. Oke. Yang tentu yang dikaji itu dilihat dari segi fikih Islam. Apa tadi? Analisis fikih Islam. Analisis fikih Islam. Sedangkan yang dikaji tadi, apa yang mau dikaji itu adalah keputusan dari mahkamah. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Oke. Ada perbedaan ini ya, kalau dalam fikih bagaimana yang dimaksud dengan anak zina? Kalau dalam fikih Pak, anak zina itu pembenihannya di luar pernikahan yang sah dalam hukum Islam. Ya. Walaupun nanti waktu lahir mereka sudah menikah. Betul Pak. Itu dalam pengertian dari segi hukum fikihnya kan. Ya Pak. Tentu ini berbeda dalam hal nanti putusan MK nomor 46 kan. Ya Pak. Kalau MK nomor 46 mengatakan kalau mampu dibuktikan ya benihnya itu ataupun dengan apa teknologi DNA dan lain sebagainya, maka itu dianggap sebagai anak yang sah. Anak yang sah. Otomatis hak keperdataan seluruhnya mulai dari hak nafkah, hak ahli waris, ataupun hak perlindungannya itu menyangkut dengan orang tua zinanya. Ada hubungannya Pak, sedangkan dalam hukum Islam
itu tidak ada sama sekali mengenai ahli waris, itu tidak ada. Tapi kalau dalam putusan MK ada semua. Maknanya kalau anak yang lahir di luar nikah ini adalah anak perempuan, berarti ayahnya ini nanti boleh jadi wali nikah ya? Boleh. Tapi nggak boleh juga, Pak. Ya, kayak mana tuh? Kan kalau dari segi hukum MK udah memutuskan seperti itu. Karena begini, Pak, dalam putusan MK ini menimbang hak konstitusional setiap warga negara, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar, dan begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35. Karena menimbang hak konstitusional atas perlindungan ataupun atas dasar-dasar warga negara, maka MK memutuskan dengan demikian. Jika apa namanya? Bagaimana, Pak? Ya, berarti kan ada hak dan kewajiban kan? Terhadap bapak biologisnya kan? Ya, Pak. Baik dalam bentuk nafkah, juga termasuk waris ya? Ya, Pak. Dan perwalian nikah, itu boleh berarti? Itulah saya bingung di sini, Pak. Karena kan mayoritas kita di Indonesia ini adalah 80%-nya Islam. Mengapa MK memutuskan dengan demikian? Dikarenakan menimbang hak konstitusionalnya. Kalau kita mengambil putusan MK dalam segi wali, itu berarti kebanyakan dari kita mengakui di depan depan KUA, wali penghulu, bahwasanya ayahnya tidak bisa menjadi wali hakim, tidak bisa menjadi wali daripada anaknya, terpaksa digantikan dengan wali hakim. Ya, itu yang menjadi kajian nanti, itu coba dibahas, dan saran Bapak itu rujukan yang berkaitan dengan ahli waris waladul zina itu diperkaya lagi, karena Bapak lihat rujukannya ya berkaitan dengan kan analisis menurut fikih Islam nih, kan? Ya, Pak. Itu kan diperkaya lagi rujukannya. Jadi yang harus diperbanyak rujukannya itu adalah berkenaan dengan fikih Islam, karena yang kami teliti itu yang berkaitan dengan analisis dari segi hukum Islam. Bagaimana putusan mahkamah itu cocok atau tidak dalam hukum Islam? Boleh nggak dipakai dalam hukum Islam? Ataupun ada ruang-ruang boleh beristihad dalam hal ini. Ya, mungkin itu saja masukan dari Bapak. Ya, saya kira ini saja Bapak Sekretaris. Yang lain mungkin sudah ada tanggapan dari pengunci yang lain. Saya rasa demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gamal Afiat SC MSH. Kemudian selanjutnya Sekretaris, saya mohon izin ya. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Mursyid. Gamal, tolong berbagi ininya. Bagus sekali. Sebelum Pak Mursyid di sini nih. Ya. Jadi perlu saya sampaikan sedikit yang tadi yang ditanyakan Pak Mursyid ya, karena tadi yang disarankan oleh Pak Mursyid mengenai dosen Prodi HK terutama, perlu kami sampaikan pada Pak Mursyid bahwasanya secara Forlab Dipti sepertinya Ibu Soraya Devi, Bu Khairani itu masih di Prodi HK, dan secara SK dekan pun mereka masih di HK. Cuman mungkin karena kondisi seperti ini mungkin nggak bisa, apalagi Bu Khairani karena ada sedikit permasalahan yang sifatnya agak sedikit serius ya. Beliau masalah keluarga agak sulit sekarang aktif untuk di kegiatan seperti ini. Kemudian kalau Pak Nasai, ya kami menyerahkan proposal dalam bentuk soft copy
dan beliau akan memberi komentar secara langsung karena ya beberapa dosen kita kan agak ya mungkin dalam tanda petik gaptek lah, Pak Nasai, Pak Kalam dan Pak Bur. Artinya untuk bergabung secara online seperti ini mereka bisa kita katakan agak kesulitan, tapi kita akan coba lah ke depan mereka juga bisa ikut dalam bentuk melalui Google Meet ini. Tapi kalaupun tidak dapat ikut melalui Google Meet, kami akan mengirimkan kepada mereka soft copy untuk diperiksa proposal mahasiswa dan itu diberikan penilaian dan masukan. Ya mungkin kondisi seperti ini ya kita sulit juga ya untuk memaksakan ya dosen-dosen yang senior kita ini karena ya keterbatasan kemampuan mereka. Tapi kalau Pak Agustin dan Pak Mursin ini saya sangat berterima kasih atas komitmennya ini luar biasa dalam berbagai kesempatan. Pak Gamal juga ya bisa hadir selalu ya. Pak Nul, itu Ya. Pak Gamal ngapain lagi taruh di HTN dia? Dia kan nambah kerjaan aja di HTN itu. Dia mau waris, jangan sampai benar-benaran dia nggak sudah putus kontrak dengan Pak Gamal dari awal memang dia penempatannya di HTN. Penempatan secara forlab diktinya di HTN. Akan tapi basis ininya kegiatannya dia tetap di HK. Kalau Pak Gamal ya. Ada yang sebagian kayak Bu Khairani walaupun dia di HTN tapi forlabnya di IHA tapi forlabnya juga di HK masih. Pak Agustin kayaknya di forlab masih di HK Pak Agustin ya. Ya. Kita berusaha siapapun dosennya yang memang basis keilmuannya HK tetap kita libatkan. Nah ke depan ada siapa namanya? Pak Riza yang penempatannya dia di base-nya di HES. Akan tapi dia itu memang lulusnya untuk Prodi HK dan mulai seminar ke depan akan kita libatkan Pak Riza Afzal Mustaqim karena beliau bidangnya adalah ilmu falak ya. Kemudian kalau Ibu sore nanti saya mungkin akan saya coba pendekatan dengan beliau kira-kira apa halangan beliau apakah memang karena masalah penempatan posisi beliau sudah di pasca atau karena memang tidak ada kesempatan untuk hadir dalam konferensi seperti ini ya, nanti akan saya konfirmasi. Sedangkan yang lain seperti yang dosen-dosen senior itu akan kita usahakan kalaupun tidak bisa hadir secara video konferensi seperti ini kita akan kirimkan file proposal mahasiswa untuk diberikan nilai. Kemudian ini masalah dengan ketua lab nih Pak Mursyid. Ini mungkin ya kita maklumi dalam tanda petik Pak Mursyid karena memang salah satu permasalahan yang dihadapi prodi juga itu, bukan prodi HK saja, juga prodi lain. Karena ketua lab menangani seluruh mahasiswa dari seluruh prodi, ya, maka ini jadi masalah. Dan ya Pak Mursyid sudah maklumi lah masalah itu apa saja. Ya akhirnya kita di prodi bukan prodi HK aja. Kita ada yang sebagian kita ambil kebijakan ketika memang kita sudah lihat mereka mahasiswa yang menghadap dan ada semacam rekomendasi dari PA dan saya juga Pak Mursyid kalau memang proposalnya sudah dianggap bagus dari mahasiswanya kita akan walaupun tidak ada tantangan ketua lab akan kita seminarkan. Itu sudah ada kebijakan yang kita ambil seperti itu. Kalau memang ketika kita tanyakan apa masalahnya, ini Pak banyak sekali udah berulang kali bolak-balik dengan ketua lab nggak selesai. Jadi kita coba lihat dan kita coba hubungi PA-nya, itu langsung kita seminarkan insya Allah. Jadi Pak Mursyid kalau ada mahasiswanya PA-nya yang memang bermasalah dengan ketua lab artinya tidak selesai dengan ketua lab, kalau memang menurut Pak Mursyid sudah oke, itu mohon dibuat sedikit memo ya, mungkin nanti akan kita seminarkan langsung. Kita usahakan seperti itu. Karena memang ini kendalanya itu Pak Mursyid. Bukan prodi HK aja, prodi lain juga seperti itu. Bahkan ya kami sesama ketua prodi sudah pokoknya kami udah nggak pikir-pikir lagi. Pokoknya kalau udah pas kami seminarkan terus. Jadi kadang-kadang itulah Pak di labnya itu karena mungkin terlalu banyak mahasiswa yang dihadapi ya sehingga ya itu tadi ya
Ya, Pak Mursyid saya rasa udah paham maksudnya. Jadi ke depan Pak Mursyid kalau misalnya ditolak ada alasan ilmiah, itu saya bisa terima. Tetapi Ya. kalau tidak ada alasan kan bikin capek aja. Saya Ya, itu betul. Miss Fatima bolak-balik ganti ini, akhirnya suatu masalah nggak peduli lagi saya. Udahlah. Termasuk win-win juga bolak-balik win-win ya. Iya Pak. Nah, jadi win-win aja. Jadi bolak-balik juga. Jadi maksud saya ke depan Pak Mursyid kalau memang ada yang seperti itu, buat aja Pak Mursyid memo di proposalnya. Insya Allah kita di Prodi akan ambil kebijakan untuk menyeminarkan kalau memang kita melihat sudah memenuhi secara persyaratan ilmiah seperti yang Pak Mursyid sampaikan, itu kita insya Allah akan kita seminarkan tanpa menunggu persetujuan dari Ketua LEM. Terima kasih Pak Mursyid atas masukannya. Ya, izin saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mursyid. Terima kasih. Oke. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mursyid dan Bapak Dr. Agustina Napi. Terima kasih atas masukannya pada hari ini. Pak Jamaludin ala dekat. Ya. Kalau kalau Pak Gamal di HTN nggak ada peluang punya istri 4. Warisannya hanya kepada istri pertama aja berarti nanti Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit pandangan dan masukan kepada proposal yang sudah diajukan. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama, apakah kalian betul-betul sudah mendapat persetujuan dari PA dan Ketua LEB? Tolong dijawab semuanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Sudah. Betul. Betul, Pak. Betul. Ini karena saya ada melihat beberapa yang seperti kurang bimbingan ini ya. Ada beberapa yang kurang bimbingan. Saya nggak tahu apakah memang PA atau Ketua LEB langsung menandatangani atau memang ya sudah diperiksa dan memenuhi syarat ya. Oke, saya mulai dari Mik Salmina ini. Siapa? Mik Salmina ya. Ya, Pak. Nah, ini saya melihat di sini judulnya ya agak sedikit aneh ya. Aneh maksudnya kamu menyebutkan sesuatu yang yang tidak ada aturannya begitu. Ya. Kewajiban bersertifikat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Mursyid tadi, kewajiban bersertifikat. Apa maksudnya? Itu aja orang sudah bingung. Apa maksud kewajiban bersertifikat sebelum pernikahan? Ya, karena memang tidak ada ketentuan apapun, yang ada adalah bimbingan pernikahan atau kursus catin, ya kan? Betul misalnya ya? Iya, Pak. Nah, dari mana kamu muncul nih istilah bersertifikat ini? Sebab karena emang ada kasus di KUA Pangai itu mereka menolak pernikahan karena calon kedua ini tidak membawa sertifikat nikah itu. Sertifikat apa? Sertifikat pelatihan sebelum melangsungkan pernikahan itu. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Pihak KUA, Pak. Nggak ada. Tapi di KUA Pangai makanya itu, Pak. Makanya saya... Ada nggak? Bisa kamu berikan contoh sertifikatnya kalau ada? Contoh ada sertifikat. Ada sertifikatnya memang, resmi sertifikatnya? Iya, Pak. Yang betul kamu, jangan ngada-ngada. Betul, Pak. Ada sertifikatnya? Ada sertifikatnya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Emang dari pihak KUA yang mengeluarkan sertifikat itu setelah mengikuti pelatihan itu, Pak. Iya, siapa yang membuat pelatihan siapa? Ya kan? Yang mengeluarkan sertifikat siapa? Dari pihak KUA, Pak. Yang membuat pelatihannya? Iya. Nah, ini harus kamu buktikan. Meskipun ada, karena itu di luar ketentuan yang berlaku, maka kamu tidak boleh menyebutkan kewajiban bersertifikat di sini. Nah, tapi lebih kepada kegiatannya, ya, persyaratan kursus catin misalnya, atau kamu lihat di sertifikat itu. Kalau memang ada di sertifikat, kamu lihat apa bunyi sertifikat itu.
kursus jatinkah, bimbingan nikahkah, maka yang kamu sebutkan di dalam judul itu bukan bersertifikatnya, akan tapi kegiatan itu. Apa kegiatan itu? Karena memang kalau bersertifikat artinya itu sudah resmi secara peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kamu rubah judulnya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh apa namanya yang diwajibkan, ya, kegiatan yang diwajibkan oleh KUA apa itu? KUA apa nah? Pangan. Iya. Ya, kamu sebutkan di situ. Kalau memang ada, dan itu kamu harus buktikan. Ini ilmiah ya, bukan apa namanya main-main ini ya. Iya, jadi harus kamu sebutkan apa? Berarti efektivitas misalnya katakanlah atau apa ya seperti yang disarankan oleh Pak Mursyid ya. Istilahnya yang menjadi landasannya apa? Landasan dari kegiatan tersebut itu harus kamu sebutkan. Ya. Dan di latar belakang masalahnya harus kamu sebutkan kenapa, apa yang dilanggar oleh KUA tersebut, sehingga perlu dikaji kenapa mereka mengeluarkan. Itu namanya masalah. Rumusan apa namanya masalah penelitian adalah ketika adanya kesenjangan atau gap antara ketentuan yang ada. Berarti di sini ketentuannya ada nggak? Nggak ada kan? Tetapi kenapa mereka apa namanya mereka membuat kegiatan tersebut dan wajib apa namanya dilakukan, ya wajib diikuti oleh calon pasangan, ya kan? Ya. Kamu harus sebutkan ya. Sebentar ini komputernya habis baterai, bentar ya. Udah bisa trip. Oke, baik. Jadi tolong dipertegas lagi ya, saudara Amina, masalah kegiatan itu ya, apa namanya harus ditunjukkan apa pertentangan antara dasen dan dasolennya ya. Ya. Jadi jangan sampai kamu membuat sesuatu yang memang tidak ada itu, yang kamu bilang sertifikat itu tidak ada, harus dikasihkan ya. Oke. Kemudian soalnya itu akan berubah rumusan masalahnya. Kalau memang itu nanti apa namanya berubah judul, berarti rumusan masalah juga ikut berubah. Masalahnya mengikut pada judul ya. Iya Pak. Misal Mina. Itu Adi dipanggil baru Adi. Apa ini? Yang kedua proposal ya Anissa Purnama. Anissa Purnama, penyelesaian sengketa HIPA berdasarkan pertimbangan hakim menghasilkan putusan Mahkamah Syariah. Ini saya rasa sudah oke ya.
Jadi dari penjelasannya juga sudah apa namanya oke. Cuman nanti saran-saran yang disampaikan oleh Pak Mursyid silakan diikuti ya. Ya Pak. Kemudian Miss Fatimah, ini kamu sudah kali yang ketiga ya. Sudah kali yang ketiga ikut seminar. Ya saya harap ini sudah cukup dengan kali ketiga. Ya, jangan mengulangi hal yang sama ya. Ini kamu masalahnya kan pada 2 kali seminar yang lalu itu adalah plagiasi. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Masalah plagiasi. Nah, kalau ini gimana kira-kira? Plagiasi atau bukan? Apa, Pak? Hah? Ini masuk plagiasi nggak? Udah lihat Pak plagiasinya, Pak. Hah? Bukan nggak termasuk plagiasi ya? Gimana? Apa Pak? Ini bukan plagiasi kan? Bukan Pak. Nah, ini harus apa namanya? Jangan sampai masuk plagiasi lagi nanti kamu. Karena semuanya akan diuji balik ya. Iya Pak. Kita melakukan penelitian, nah itu juga semuanya akan dicek plagiasinya ya dengan turnitin. Jadi kalaupun kami nggak menemukan sekarang, ya ketika kamu sudah menyelesaikannya nanti akan diturnitin kembali. Jadi yang ketemu nanti setelah buat skripsi ya itu lebih capek lagi. Skripsi udah capek dibuat, tapi ternyata apa namanya tersangkut dengan masalah plagiasi. Nah makanya ini satu lagi ini yang saya khawatirkan adalah proposal siapa ini? Nah ini proposalnya Mustawir, mana Mustawir? Ya Mustawir? Ada Pak. Ada Pak. Nah, ini hidupkan dulu kameranya ini. Nah, ini kamu setelah saya cek banyak sekali judul yang sama dengan judul kamu itu. Tidak Pak, kalau dari mana judul, kamu ini? Sudah lihat Pak, kalau masalah judul ada yang membahas di Fakultas Tenaga Hukum khususnya prodi hukum keluarga yaitu mengenai hak nafkah dan perlindungan. Itu skripsi tahun 2014 dengan nama Suatun Hasanah, apa namanya? Hayatun Nufus itu tahun 2014. Pada tahun 2014 itu Meksalmina membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak. Ada juga yang membahas tentang fatwa MPU. Fatwa MPU. Ya, Pak, fatwa MPU. Nah, itu yang di prodi kita. Itu yang kita. Ini yang saya temukan adalah di kampus lain. Salah satunya judul skripsi. Kamu ini harus kamu cari ya, harus kamu cari. Baik, Pak. Hak waris anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU ya. Cuman dia analisis putusannya. Analisis putusan Pak kan. Nah, kamu lihat nih, skripsi di UIN Jakarta ini, UIN Syarif Hidayatullah. Udah. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi hak mewaris anak luar koin pasca putusan MK. Ya, Kartika Febrianti dan Diana Kusumasari. Ini ada. Ya. Coba dilihat. Kemudian hak mewaris anak di luar perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia. Rizka Marcelina Maramis. Seperti yang kamu buat itu akan ya warisan, kamu ketik aja itu warisan ahli waris anak zina pasca putusan MK, akan dapat itu beberapa judul. Udah. Nah, Pak. Ada lagi akibat hukum bagi anak luar kawin dalam pembagian warisan pasca putusan putusan Mahkamah Konstitusi nomor sama. Jadi tugas kamu sekarang melihat semua yang tadi, tinggal kamu ketik di Google akan dapat itu, ya. Kalau memang itu ide kamu sendiri pasti nggak akan sama. Ya. Masalah apa namanya proposal dan rumusan masalahnya. Tapi kalau kamu mengutip dari orang lain, itu akan pasti itu.
plagiasinya pasti akan sama, keluar semuanya itu. Kalau kamu mengambil proposal ataupun isi skripsi orang lain. Kalaupun itu ide kamu sendiri, kalau memang proposal itu memang ide kamu sendiri, ya kan? Isinya ide kamu sendiri, tetapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah kamu melihat ke skripsi yang ada, yang sudah ada. Ini ada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kemudian ada Dewi Syarif tadi. Tugas kamu adalah melihat apa rurusan masalahnya. Apa rurusan masalah dari penelitian mereka, lalu kamu bedakan dengan apa yang mereka sudah teliti. Judul boleh sama, tetapi masalah penelitian yang membedakan antara sebuah skripsi dengan atau sebuah penelitian dengan penelitian yang lain. Ya, bisa saja dekat-dekat. Tapi masalah penelitiannya apa? Ya, jadi yang harus kalau kamu memang harus melakukan dengan ini, maka caranya kamu harus merubah ya rumusan masalahnya. Masalah penelitian berubah. Jadi sisi lain yang harus kamu ambil. Ya, oke, masalah kewarisan boleh, tapi apa sisi masalah kewarisan yang membedakan penelitian kamu nanti atau proposal kamu dengan yang sudah diteliti oleh orang lain. Itu harus kamu bedakan. Ya, misalnya boleh kamu ambil putusan. Nah, putusan yang agak berbeda dengan kalau memang sudah ada putusannya, ada nggak kira-kira kasus di mahkamah yang di mahkamah syariah yang ada di Aceh, apakah mahkamah syariah Aceh atau di daerah yang istilahnya berbeda kasus dengan apa yang sudah diteliti ya. Misalnya siapa tadi Mustawir ya. Kalau nggak kamu nggak bisa diterima ini karena judulnya ya saya rasa sama betul, sama persis, ya. Itu dia. Kemudian Pak, ya. Berarti saya mengecek kembali rumusan masalah yang ada di skripsi tentang ahli waris anak zina itu. Iya, termasuk yang di luar kampus kita. Termasuk di luar. Bung Syarif, yang mana lagi satu lagi, Pak? Fakultas Hukum. Tinggal kamu ketik akan keluar semuanya itu. Ahli waris anak zina pasca putusan MK. Kamu ketik aja itu. Ahli waris anak zina pasca putusan MK. Ya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Pencabutan gugatan hak asuh. Oke nih, oke Ramadana. Nah, silakan dilanjutkan. Saya tidak akan mengomentari lagi yang memang menurut pandangan saya sudah ini ya. Talak dalam keadaan istri haid menurut Yusuf Al-Qardawi ya. Ini juga harus harus bisa menunjukkan apa perbedaan pendapat Yusuf Al-Qardawi ya dengan yang lain. Iya, Pak. Saya rasa pendapat Yusuf Al-Qardawi bukan sesuatu yang baru. Apa yang baru? Atau saya tanya dulu, apa yang baru dari pendapat Yusuf Al-Qardawi? Enggak ada yang baru, Pak. Ini menurut Yusuf Al-Qardawi juga yang lama. Kenapa? Yang pendapat Yusuf Al-Qardawi itu nggak ada yang baru, Pak. Cuman ini memang pendapatnya yang udah lama. Dalam keadaan istri itu dilarang dan haram. Dari pemikiran Yusuf Al-Qardawi ya dibanding dengan pemikiran-pemikiran yang ada dalam masalah ini, apa yang membedakannya atau ya atau yang berbedanya lah, hingga perlu kamu kaji apa? Ini Pak, ini menurut Yusuf Al-Qardawi itu tempat memilih pandangan bahwa talak saat istri haid itu tidak jatuh, tetapi menurut Yusuf Al-Qardawi juga syariat talak yang berhubungan dengan waktu adalah suami menceraikan istri yang dilakukan saat istri dalam keadaan suci. Kalau menurut ulama lainnya itu talak terhadap istri yang sedang haid itu sah, hanya saja suami dipandang telah berbuat dosa, Pak. Gimana? Apa-apa yang membedakannya? Coba kamu perjelas sisi perbedaannya saja. Kalau menurut ulama lain itu talak terhadap istri yang sedang haid dipandang sah, tetapi hanya saja si suami dipandang telah berbuat dosa. Sementara menurut Yusuf Al-Qaradawi, talak dalam keadaan istri haid itu dilarang dan haram. Tidak sah. Yusuf Al-Qaradawi juga tampak tidak sah. Apa, Pak? Haram dan larang tidak sah berarti? Iya, Pak, tidak sah. Menurut ya, tidak sah. Tetapi kalau ini, ya.
Nah, ulama lain yang mengatakan tidak sah ada? Ada Pak, itu menurut ulama mazhab Hambali, yaitu Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Nah, sekarang itu yang harus kamu angkat nanti adalah apa perbedaan atau ya katakanlah sesuatu yang baru ya Pak. Ya perbedaan lah antara pendapat Ibnu Qayyim yang secara umum sama pendapatnya dengan Ibnu Qardawi, ya apa bedanya atau di mana mungkin pandangan-pandangan hukumnya yang berbeda, itu harus diperjelas ya nanti ketika kamu melakukan penelitian. Oke ya? Baik Pak. Harus nampak karena kajian pemikiran tokoh itu harus ada sesuatu yang berbeda. Ya kalau sama aja dengan yang lain ya yang tidak perlu diteliti, saya rasa kan namanya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah ada ya. Oke. Kemudian coba ini uswatun hasanah, saya rasa ini juga sudah oke ya. Ya Win-Win, karena Win-Win ini bimbingan saya, ya saya rasa tadi diberikan masukan oleh Pak Mursyid. Saya rasa silakan kalau memang itu terserah pada Win-Win sekarang mau mengikuti yang mana, apa yang agak lebih berat atau yang biasa-biasa saja. Nah, itu tergantung Win-Win ya. Yep. Memang nanti kalaupun mau diambil yang beratnya ya silakan saja, atau mau dilanjutkan di S2 nanti, nah itu tergantung pada Win-Win ya. Silakan kalau mengikuti apa yang sudah ada silakan, mau dikembangkan lebih ini lagi juga silakan ya. Oke, itu tergantung Win-Win karena intinya secara umum itu sudah bisa diterima. Baik Pak Ketua Sidang, saya rasa sudah cukup masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi kita, Bapak Haji Farul Roji M. Yunus LCMA. Mungkin saya agak mengomentari beberapa. Pertama, masalah proposal Miss Fatimah Samo. Di sini masukan kemarin adalah dampak dari Bapak Farul Roji, yaitu perubahan judul yaitu dampak pernikahan anak di bawah umur. Tetap di dalam rumusan masalah itu masih tidak adanya dampak di sini. Jadi kalau seperti ini rumusan masalahnya akan sama seperti yang kemarin. Maka kajian penelitian saudara tidak ada hasilnya tentang dampak pernikahan di sini. Dampak pernikahan anak di bawah umur. Maka harus dirubah rumusan masalahnya. Tidak hanya ganti kulit, tetapi juga ganti isi. Ya, Miss? Ya, Pak. Kemudian untuk Mustawir. Halo, Mustawir. Halo, Mustawir. Mustawir? Pak. Hadir Pak, hadir. Ini memang saudara buat sendiri? Ya Pak. Salam. Memang saudara buat sendiri, Mustawir? Betul Pak. Buat sendiri Pak. Kalau memang buat sendiri di halaman 3. Pertama di halaman 3 itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 43, benar ya? 43 Pak. Ya. Pasal 43. Pasal 43 ya. Berapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Pembaruan. Hah? Pembaruannya Pak. Ya, pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ada berapa pasal? Pak. Yang tahu saya kalau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 itu pembaruan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Jadi diubah, ada beberapa pasal yang diubah. Ya. Mengenai Terus pasal 2. Tapi kalau jumlah pasalnya Pak, saya nggak memperhatikan kali Pak. bagaimana saudara tidak memperhatikan kali pasalnya, tetapi saudara menulis di sini?
Karena kan kalau misalkan saya memakai undang-undang lama kan tidak sesuai dengan undang-undang yang baru nantinya. Begini, pasal 43 memang membolehkan anak di luar zina, anak di luar nikah menerima waris, di situ bunyinya. Pasal 43. Begini Pak, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan begini Pak, di putusannya Pak ya. Saya nggak menanyakan, tunggu, Mustawir, saya tidak menanyakan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya menanyakan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 43. Oh, tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada Pak. Terus kenapa saudara berani mengatakan membolehkan anak di luar zina atau anak nikah di luar nikah itu menerima waris dari ayah biologisnya? Karena dalam saya mengatakan itu atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan yang bahwa anak yang lahir di luar nikah saja, tetapi sedangkan perdasaan orang anak maka anak tersebut dia ditetapkan dengan ayah tirinya ya, menggunakan hak perdasaannya karena menimbang hak konstitusional warga negara. Itu yang kamu masukkan ini. Gitu Pak. Pertama, pasal 43 itu tidak ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Silakan saudara cek kembali di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini sangat fatal. Saudara akan menjadi sarjana hukum Islam atau sarjana hukum lah. Kalau saya pakai Islam karena memang SH nanti ya. Itu saudara mencantumkan pasal tetapi tidak ada di dalam undang-undang tersebut. Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu yang ada hanya pasal 7 dan pasal 65 itu di amandemen. Tidak ada pasal 43, sedangkan pasal 43 itu masih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Baik Pak. Yang diganti itu pasal 7 dan pasal 65, tetapi saudara mengatakan di sini pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di mana landasannya? Saudara cek ke undang-undangnya. Kemudian kalau memang putusan Mahkamah Konstitusi di sini, saudara buat Mahkamah Konstitusi, jangan saudara menjudge atau mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 43 yang ini, yang kata saudara ini pasal bodong ini, kemudian pasal 53 KHI membolehkan anak di luar nikah atau anak zina menerima waris, karena pada dasarnya di pasal tersebut tidak menyebutkan bahwasanya anak di luar nikah atau anak zina menerima waris dari ayahnya. Jelas ya? Jelas Pak. Yang membolehkan itu kan saudara katakan tadi Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan memakai landasan hukum ini mengatakan bahwasanya di halaman 3 itu membolehkan anak di luar zina atau di luar nikah menerima waris di sini. Ini sudah sangat fatal. Jadi LBM-nya kacau sekali. Kalau memang tidak copy paste, silakan dicek kembali yang kata Bapak Farul Razi, kemudian ubah LBM-nya lagi. Berikan dasen dan dasolennya di sini. Di sini saya tidak menampak di sini permasalahan yang sangat-sangat landasan hukumnya tidak kuat di sini. Dimasukkan pasal-pasal yang tidak menyebutkan, saudara sebutkan bahwasanya boleh di sini. Padahal pasal tersebut tidak mengatakan anak zina, tetapi masalah perkawinan seorang pezina dengan wanita pezina. Sedangkan di dalam Islam pun juga boleh. Benar kan? Ini Pak, di surat mengenai saya berpikir ketika saya membuatnya yang bahwasanya ketika pasal itu membolehkan sebuah hubungan yang dasarnya
melakukan zina dinikahkan tanpa menunggu anak tersebut lahir. Nah, jadi landasan saya mengutarakan itu yang bahwasanya setelah anak itu lahir, anak itu tetap dimasukkan dalam kakak keluarga. Nah, setelah dimasukkan ke dalam di sini LBM-nya tidak seperti yang saudara katakan. LBM-nya tidak seperti saudara katakan, karena saudara berlandasan sama pasal 53 membolehkan anak di luar nikah menerima waris. Kan itu sangat fatal sebagai sarjana hukum nantinya di sini. Sangat fatal mengatakan seperti itu, mengubah pasal, saudara. Jadi silakan diperbaiki lagi. Mungkin itu saja masukan dari saya. Yang lain sudah banyak masukan. Saya rasa sudah komplit. Nanti akan diumumkan, dibuat pengumuman di website Prodiaka. Silakan diakses. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji, Bapak Kapolri, Haji Fahrul Razi M. Yunus LCMA yang telah berhadir dan telah memberi masukan, dan Bapak Gamal Akhyar LCMSH. Terima kasih banyak Bapak Gamal. Baik, kita akhiri seminar pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beraktivitas kembali.